kami terus melakukan perbaikan DTKS. Nah, kemarin kita harus perbaiki data BPJS PBI. Saya juga diingatkan oleh KPK untuk perbaikannya dengan BPKP, untuk perbaikannya, dan kemudian kami melakukan perbaikan. Yang pertama, jadi yang bulan Januari itu periode Januari ya, Permensos nomor 1 itu penetapannya saat itu 96.788.880 ya, penetapan Permensos nomor 1 2021. Jadi bulan Januari kuota nasional itu 96.800.000. Jadi kuota nasional itu 96.800.000. Nah, yang tidak padan Dukcapil itu kita kembalikan ke daerah. Nanti kalau dia padan Dukcapil dia bisa mengusulkan. Kita kembalikan ke daerah. Jadi daerah harus melakukan perbaikan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa data fakir miskin itu dari daerah. Tadi ada kuota nasional yang 96.800.000. Kemudian penetapan yang September itu dari DTKS 74.420.345. Yang non DTKS yang harus diverifikasi daerah itu 12.633.338. Itu harus diverifikasi daerah. Nah, masih ada sisa kuota 9.746.317. Nah, ini nanti bisa diusulkan oleh daerah untuk perbaikannya. Migrasi dari PBI banyak yang kemarin pada waktu COVID daerah itu mengusulkan karena dia nggak mampu bayar. Jadi dari daerah dulu dapat PBI dia, tapi diusulkan kepada pemerintah pusat karena dia nggak mampu. Daerah bisa mengusulkan lewat itu. Kemudian atau yang 9 juta itu diisi oleh usulan baru dari daerah. Dan bayi baru lahir dari ibu PBI. Jadi yang bayi dari ibu PBI maka dia harus kita tampung dimasukkan PBI. Kemudian sesuai dengan peraturan presiden maka pekerja 6 bulan setelah PHK dia belum bekerja, maka itu juga akan kita masukkan di kuota tadi. Kemudian korban bencana seperti itu. Bukan tidak bakal, ini kosong malahan, belum bisa diusulkan oleh daerah. Jadi daerah bisa mengusulkan, kan tadi saya sudah sampaikan daerah itu banyak mengusulkan karena dia nggak punya uang untuk membayari. Dulu dibayar oleh daerah, tapi daerah begitu pandemi nggak punya uang, dia minta ke pemerintah pusat untuk bayari gitu. Yang PBI ini, nah itu boleh mengusulkan, boleh dia mengusulkan baru dari kuota ini 9.746.000. Ada daerah yang sudah mengusulkan, tapi nanti harus padan dengan DTKS. Harus padan dengan kependudukan, itu nanti kita masukkan. Kemudian bayi yang baru lahir dari ibunya PBI, maka bayinya masuk di PBI juga. Pekerja 6 bulan setelah PHK dia belum bekerja, maka dia bisa masuk di BPJS PBI, begitu. Kemudian yang berikutnya korban bencana, itu bisa pakai kuota 9 juta tadi. 746.000 itu. Sekian. Jadi pertanyaan bagaimana memastikan daerah ini betul-betul melakukan mengajukan kembali tadi supaya ya, makanya nanti kita akan buat edaran ke daerah.
edaran ke daerah untuk dia mengusulkan yang baru. Meskipun kami sebetulnya sudah punya ruang daerah itu mengusulkan baru. Kemarin sempat kita tutup karena bukan apa-apa, karena kita perbaiki. Sistemnya kita perbaiki, tapi sekarang udah kita buka lagi, mereka bisa mengusulkan. Ya. Bu, 2 pertanyaan lagi Bu terakhir. Ini kan artinya kan ada perbaikan gitu ya, ada yang mutasi, ada yang meninggal, ada yang dicek ulang gitu. Nah, Ibu melihat ini akan mengurangi beban anggaran dari pemerintah pusat untuk PBI nggak Bu? Itu yang pertama. Untuk yang setelah ini ya, setelah terbitnya Kemensos yang 92 ini, itu yang pertama. Yang kedua berarti bisa dipastikan ya Bu, kalau ini lebih akurat gitu, atau tidak ada kekhawatiran kalau orang miskin tidak akan dapat PBI gitu. Ya, yang pertama yang saya jawab, jadi memang daerah memang harus mengusulkan. Jadi daerah, kenapa? Kemarin beberapa kali case-nya DTKS Bank nyampaikan double. Setelah kita cek ternyata nggak ada double. Jadi jadi artinya bahwa evaluasi data kami insya Allah bagus. Sudah bagus beberapa kali, akhirnya kita bisa patahkan semua case dengan baik dengan bank maupun dengan PT Pos, katanya double, ternyata dia satu alamat. Nah, kalau rumahnya satu, alamatnya satu, kemudian tapi dia beda kakak, beda orang, beda keluarga, ya dia memang miskin. Kalau kaya dia kan beli rumah sendiri. Seperti itu. Nah, jadi daerah memang harus memastikan. Dan alhamdulillah daerah bagus responnya. Jadi sekarang kita juga ngomong keluarga. Karena ternyata misalkan kita bantu pengurusnya, istrinya misalkan, ternyata suaminya bisa PNS atau suaminya juga yang lain, bahkan menteri. Nah, karena itu sekarang kita tes di kakaknya gitu, juga kakaknya, sehingga kita akan tahu pengurus di situ itu dapat apa enggak gitu. Jadi keluarga pohon keluarga, family tree-nya itu kita bisa tahu gitu. Kuota 96.800.000 itu masih belum terpenuhi 9 juta sekian. Nah, itu nanti kita akan tarik dari usulan daerah yang perbaikan, yang pengusulan ke PBI. Yang sudah padan dengan kependudukan dan DTKS. Begitu. Iya, kapan saja. Karena kita harus tiap bulan sekarang. Dengan data udah bersih ini kita harus tiap bulan. Karena nanti kalau ada laporan meninggal kan kita harus review gitu. Iya. Ya nanti kan kalau dia tidak bisa update sekarang, bulan ini berarti bulan depan bisa ditampung, kayak gitu-gitu. Ya. Tanggal 12 kita memperbaikinya setiap sampai dengan tanggal 12. Daerah sudah tahu itu. Iya, jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 daerah itu memperbaiki. Nah, minggu ketiga kita untuk buat kita SK saya, dan kemudian minggu berikutnya itu proses penyaluran kalau di Bansos.